Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua dan selamat berakhir pekan. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini Sabtu 21 Maret 2026 sesuai dengan Almanak HKBP yang tertulis di surat Yudas pasal yang pertama ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, surat Yudas ini ditulis oleh Yudas, saudara dari Yakobus, dan juga saudara Tuhan Yesus. Awalnya, ia ingin menulis tentang keselamatan yang indah, tentang sukacita menjadi umat Tuhan. Tetapi situasi yang terjadi di jemaat membuatnya mengubah arah tulisannya. Ia merasa terdorong untuk menuliskan nasihat ini. Ia melihat ada bahaya yang besar, yaitu masuknya ajaran-ajaran yang menyimpang dan kehidupan yang tidak lagi sesuai dengan kebenaran. Apa saja ajaran yang menyimpang itu? Jika kita membaca ayat 4, maka kita akan menemukan jawabannya. Karena di situ tertulis, sebab ada beberapa orang tertentu telah menyusup masuk di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Di sini kita melihat ancaman nyata yang dihadapi gereja. Penyusup-penyusup, orang-orang fasik yang menyamar sebagai bagian dari jemaat. Mereka bukan hanya membawa ajaran palsu, tetapi juga gaya hidup yang bertentangan dengan kekudusan Allah. Mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah, mengubahnya menjadi lisensi untuk berbuat dosa. Dan yang paling parah, mereka menyangkal kedaulatan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penguasa. Karena itulah Yudas merasa terdorong untuk menasihati jemaat dengan berkata, "Berjuanglah untuk mempertahankan iman." Yudas tidak berkata, "Pertahankanlah iman dengan santai," tetapi ia berkata, "Berjuanglah untuk mempertahankan iman." Kata berjuang di sini menggambarkan sebuah usaha yang sungguh-sungguh dan dilakukan terus-menerus. Ini menunjukkan bahwa hidup kekristenan bukanlah hidup yang tanpa tantangan, tapi ada hal-hal yang harus kita perjuangkan, secara khusus memperjuangkan iman kita. Saudara-saudara terkasih, situasi yang dialami oleh jemaat pada saat itu tidak jauh berbeda dengan apa yang juga kita alami atau yang kita hadapi saat ini. Ada banyak hal yang mencoba merusak iman kita. Di tengah arus informasi yang begitu deras, di tengah godaan dunia yang semakin kuat, adanya ajaran palsu yang menyimpang dari firman Tuhan, tekanan sosial, penderitaan, dan juga kesulitan yang menghadapkan kita pada tantangan untuk mempertahankan iman yang murni. Ada suara-suara yang mencoba merongrong kebenaran Injil, yang mencoba mengaburkan standar moral kekristenan, dan yang mencoba menarik kita jauh dari ketaatan kepada Kristus. Mereka mungkin tidak selalu datang dalam bentuk yang jelas-jelas jahat, tetapi sering sekali menyamar dengan kata-kata manis dan janji-janji palsu. Karena itu Tuhan memanggil kita untuk tidak menjadi orang percaya yang pasif, tetapi menjadi orang yang militan dalam iman,
bukan militan dalam kekerasan, tetapi militan dalam iman dan kesetiaan. Iman yang tidak diperjuangkan akan menjadi lemah, dan iman yang lemah akan mudah dikalahkan. Oleh karena itu, nasihat yang disampaikan Yudas kepada kita sangat relevan. Tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Perjuangan ini bukanlah perjuangan fisik, melainkan perjuangan rohani. Ini melibatkan ketekunan dalam mempelajari firman Tuhan, kesetiaan dalam doa, keberanian untuk berdiri teguh di atas kebenaran, dan kasih untuk saling menasihati dan membangun dalam jemaat. Kita dipanggil untuk menjadi penjaga kebenaran, untuk tidak berkompromi dengan ajaran palsu, dan untuk tetap hidup kudus di hadapan Allah. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk senantiasa berjuang, untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus, sehingga kita dapat hidup memuliakan nama Tuhan dan menjadi saksi-saksinya yang setia di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Ajarlah kami untuk tidak hanya percaya, tetapi juga berjuang mempertahankan iman kami. Kuatkan kami di tengah godaan dan tantangan hidup. Tolong kami agar tetap setia kepada kebenaran-Mu. Pakailah hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Berkati dan lindungi kami juga di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.